Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahendra Pratama dari kelas karyawan reguler 2, Fakultas Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil penelitian yang telah saya teliti yang berjudul Root Cause Analysis Damage Crate pada produk coil hasil proses slitting yang diampu oleh Dr. Engineering Imam Hidayah STMT. Ya, berikut merupakan lokasi di mana saya melakukan sebuah penelitian untuk menyelesaikan laporan kerja praktik saya, yaitu di PT Steel Center Indonesia yang beratap berwarna biru ini. Atap berwarna biru itu adalah lokasi perusahaan di mana perusahaan itu berada. Ya, latar belakang perusahaan PT Steel Center Indonesia merupakan perusahaan gabungan dari Toyota Steel Center dan Metaloan. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1983 ini bergerak di bisnis pemotongan dan pembelahan plat baja di Indonesia. Produk yang dihasilkan berupa plat baja dalam bentuk lembaran dan plat baja dalam bentuk gulungan. Selama tahun 2023, hasil produksi pembelahan gulungan plat baja mengalami kenaikan, yaitu sebesar 55.170,83 ton yang diproses di mesin slitting. Oke, next. Ya, ini adalah gambaran dari area mesin slitting di mana saya melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sering terjadi belakangan ini, yaitu scratch pada produk coil hasil slitting. Sedangkan yang di samping kanan ini adalah gambar separator yang berfungsi agar menjaga proses gulungan tetap rapih dan tidak teleskop. Yang membuat gulungan tetap rapi ini di separator ini adalah ada ring, ya, ada ring kecil nih, terlihat beberapa ring menjaga agar gulungan tetap rapi. Oke, selanjutnya ya, ini adalah gambar saya yang telah melakukan observasi di area slitting line. Oke, proses kerja pada area mesin slitting terbagi menjadi 4 proses. Proses pertama yaitu proses uncoiler atau pembukaan gulungan plat baja. Dilanjutkan proses kedua yaitu proses slitting cutter atau pembelahan plat baja menjadi produk yang sesuai ukuran. Proses ketiga yaitu proses recoiling atau menggulung kembali plat baja yang dipotong. Proses yang terakhir adalah proses pengikatan, yaitu pengikatan gulungan baja. Sejauh ini terdapat beberapa kasus cacat dari hasil proses slitting, di antaranya scratch, bari up, teleskop, dan coil mark. Belakangan ini masalah cacat proses scratch sering terjadi. Oleh karena itu, saya penulis mengidentifikasi apa yang menyebabkan scratch pada proses slitting dan mencegah agar cacat tersebut tidak terulang kembali. Oke, next. Tujuan kerja praktik ini. Oke, tujuan kerja praktik ini adalah untuk menyelesaikan studi kasus yang mencakup aspek teknik mesin dan laporan tentang suatu kegiatan atau proses yang berlangsung di PT Steel Center Indonesia. Kerja praktik merupakan mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mengambil tugas akhir. Oke, ini adalah tempat dan waktu pelaksanaan saya melakukan kerja praktik. Yang seperti tadi saya bilang sebelumnya, yaitu tempat pelaksanaan mengikuti kerja praktik ini di PT Steel Center Indonesia yang beralamat di Jalan Agung Karya 6, Blok A nomor 1, RT 6, RW 4, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Oke, pada masa kerja praktik akan dilaksanakan selama 1 bulan, dimulai dari 17 September hingga 18 Oktober 2024 tahun lalu. Penempatan kerja praktik ini berada di divisi produksi bagian Slitterland. Oke, ini adalah
ringkasan aktivitas saya selama mengikuti kegiatan kerja praktik. Ya, pada pekan pertama saya melakukan pelatihan dan pemaparan terkait ketentuan keselamatan kerja dan Genba ke area mesin Slater 1. Lalu melakukan diskusi grup dengan leader line terkait cacat kualitas hasil proses line. Lalu observasi Kaizen yang akan dilakukan untuk menghilangkan cacat scratch. Lalu Genba line Slater 2 sebagai pembanding dengan Slater 1. Pada pekan kedua, saya mempelajari proses kerja mesin Slater 1 dan membuat konsep setgate area mesin Slater 1, lalu mempelajari time plan proses line Slater 1. Pada pekan ketiga, saya mempelajari waktu yang hilang akibat problem scratch, yaitu lost time akibat problem scratch tersebut, dan membuat report safety mapping area mesin Slater 1. Membuat potensial defect area pada area mesin Slater 1. Lalu pada pekan keempat, saya membuat desain setgate pengganti untuk menghilangkan potensial scratch pada produk coil tersebut. Oke, ini adalah safety mapping atau mapping area sliter. Ya, saya akan menjabarkannya secara sederhana. Ya, dimulai dari uncoiler ini. Ya, uncoiler ini coil sudah masuk di posisinya di uncoiler, lalu looping menuju area setgate. Nah, setgate ini yang menjadi permasalahan kita waktu penelitian nih, yang menyebabkan coil scratch. Lalu masuk ke area setgate ini. Setgate ini aman karena sudah berbentuk roll. Dan sliter untuk melakukan pembelahan antara produk dan sisa hasil produk. Lalu berjalan ke winder. Winder ini berfungsi untuk memisahkan sisa potong dan produk yang bagus. Lalu produk yang bagus masuk looping ke sini ke gate 1, gate 2, dan sisa hasil potong masuk ke winder dan scrap mimi untuk dibuang. Lalu setelah masuk produk ke sini ke gate 2 dan gate 3, dilakukannya pemotongan ujung produk akibat dari benturan-benturan yang terjadi di sebelumnya nih, dipotong di sini karena setelah benturan yang terjadi itu dent dia. Lalu masuk ke sini, digulung kembali dan dipacking ulang oleh operator. Ya, begitulah jalannya mesin Slater line ini. Ya, ini adalah fishbone diagram yang berfungsi untuk menganalisis dan memvisualisasi penyebab dari suatu masalah di sini. Ya, root cause analysis adalah metode pemecahan masalah yang bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah atau peristiwa. Praktik root cause analysis yaitu didasarkan pada keyakinan bahwa masalah-masalah yang terbaik dipecahkan dengan memperbaiki atau menghilangkan akar penyebab, bukan hanya untuk segera mengatasi gejala yang gak jelas. Fishbone diagram, sering disebut cause and effect diagram, adalah sebuah diagram yang menyerupai tulang ikan yang dapat menunjukkan sebab akibat dari suatu permasalahan. Oke. Di sini saya melakukan penelitian itu menggunakan diagram alir, yaitu dengan mengidentifikasi masalah, lalu melakukan studi lapangan dan studi pustaka, mengumpulkan data, lalu mendesain setgate, dan setelah jadi lalu simulasi desain, membuat simulasi, lalu membuat laporan dan selesai. Oke. Ini adalah hasil observasi yang saya temukan, yaitu penyebab scratch pada produk karena penyebabnya 3 ini, sisi-sisi yang tajam.
Nah, hal inilah yang menyebabkan kekhawatiran akan terjadinya cacat produksi skret pada produk koil dan dapat menyebabkan proses produksi terhambat. Maka dilakukanlah modifikasi dari bentuk setgate untuk mengurangi potensi gesekan dengan material koil. Oke. Permasalahan ini kita identifikasikan melalui fishbone diagram, di mana hanya metode, mesin, dan manusia saja yang menjadi suatu sorotan di sini karena pada saat dilakukan pengecekan awal, material dalam keadaan kondisi yang baik. Ya, dari mesin, nah ditemukan gesekan material coil dengan permukaan setgate, lalu ada setgate tajam dan ada permukaan yang mencuat. Lalu desain setgate tidak dibuat dengan rounded atau chamber. Itu menyebabkan scratch pada coil. Nah, dengan metode cek awal metode tidak ditemukan adanya scratch. Proses dilakukan dalam mode auto. Lalu cek akhir proses ditemukan scratch bagian bawah. Scratch bagian bawah dimulai dari diameter ke 56 meter. Lalu dari manusia cek operator melakukan cek kualitas, di akhir ditemukan adanya scratch. Lalu cek kualitas dilakukan saat mesin berhenti, lalu ditemukan adanya scratch permukaan di bawah. Itu yang menyebabkan adanya scratch pada coil ya. Lalu agar material berjalan dengan sempurna, tidak adanya goresan, saya membuat desain perubahan setgate, yaitu diberi roll-roll agar tidak tajam setgate-nya, agar tidak melukai produk. Oke, ini adalah gambaran sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya ini tajam ya, lalu saya buat tidak tajam, mengurangi adanya gesekan antara coil dengan setgate tersebut. Oke, kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan di atas, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode diagram fishbone, diperoleh bahwa penyebab cacat produksi skret adalah sisi setgate yang tajam, karena material setgate terbuat dari baja hardchrome. Dengan mengganti model setgate menjadi setgate roll, gesekan antara setgate dan plat coil bergesekan tidak menimbulkan luka. Lalu saran dari saya, pentingnya menjaga standar kualitas produk di area yang sangat kompetitif saat ini. Untuk itu, hal-hal kecil yang dapat mengganggu kualitas produk harus tetap diatasi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.